Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainaini. Saya Mutia Nur Wahida. Saya Natasha. Saya Mulyani Geografia. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hubungan sosial antar kelompok etnik. Yang pertama, isu tentang kelompok etnik masih menjadi isu penting. Yang kedua, etnisitas dan hubungan antar kelompok etnik dipandang masih memiliki hubungan yang erat dengan masalah-masalah pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, keberagaman budaya di masyarakat Indonesia pada dasarnya sebuah potensi untuk membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, kecenderungan ini tidak saja terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia, namun telah menjadi kecenderungan masyarakat dunia. Definisi etnisitas. Etnisitas juga dapat diartikan sebagai bangsa. Etnisitas berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethnos yang berarti bangsa dan ethiknos yang berarti lainnya. Dalam pengertian ini, maka etnisitas menitikberatkan pada adanya perbedaan antara apa yang dipandang sebagai bangsa dengan kelompok-kelompok lainnya yang dipandang sebagai bukan bangsa. Pandangan dan konsep etnisitas menurut Agustino. Yang pertama, pandangan primordialis. Pandangan ini cenderung menganggap etnisitas adalah sesuatu yang intern dalam diri manusia, atau dengan kata lain, ras dan etnisitas memiliki arti yang saling tumpang tindih. Yang kedua, pandangan instrumentalis. Etnisitas dianggap sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk mengejar suatu tujuan yang lebih besar, biasanya dalam bentuk material. Dan yang ketiga, pandangan konstruktivis. Etnisitas tidak bersifat kaku sebagaimana dibayangkan kaum primordialis, atau sedemikian mudahnya diperalat oleh kaum elit politik sebagaimana diduga kaum instrumentalis. Dan dengan berbagai melihat pandangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keanggotaan seseorang dalam kelompok etnisitas tertentu tidaklah merta menjadi sama dengan kekeluargaan. Karena etnisitas lebih mengarah pada identitas yang dipersepsikan, bukan sebagai kelompok yang memiliki aksi sosial yang konkret. komposisi etnis. Salah satu cara untuk melihat komposisi kelompok etnik di Indonesia adalah dengan melihat peta demografi penduduk. Tetapi, informasi mengenai komposisi kelompok etnik di Indonesia hanya dapat dilihat pada data sensus penduduk pada tahun 1930 dan 2000. Sensus 1930 adalah sensus yang dilakukan pemerintah Belanda. Sedangkan tahun 2000 adalah pertama kali Badan Pusat Statistik Indonesia memasukkan pertanyaan tentang etnisitas. Pola hubungan antar etnis. 1. Masa kolonial. Hubungan antar etnis dalam kontrak masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan yang telah terjadi pada masa kolonial Belanda. Hubungan antara etnik pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum masa kolonial dalam bentuk hubungan perdagangan dan pertukaran budaya. Yang kedua, pasca kolonial. Pasca kolonial ada Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dampak yang dibuat pemerintah kolonial masih membekas hingga saat ini. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang menempatkan kelompok etnis Cina bukan bagian dari negara Indonesia. Dan yang ketiga, masa reformasi. Masa reformasi ini hubungan antara etnis di Indonesia tak lepas dan sejarah bagaimana hubungan mengatur hubungan tersebut. Pemerintah cukup memegang peranan dalam mengatur hubungan tersebut. Kebangkitan identitas etnik. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam kelompok etnik dapat dirubah menjadi hubungan konfliktual, yaitu jika antara kelompok etnik saling berinteraksi bahkan hidup berdampingan dalam satu kesatuan unit negara tidak memiliki tujuan selaras.
Dalam hal ini, konflik dapat dilihat sebagai suatu yang fungsional, sebagai strategi untuk menghilangkan unsur-unsur integrasi dalam masyarakat yang tidak terintegrasi dengan sempurna. Ada 4 teori tentang penyebab konflik antar etnis. Di sini saya mengambil contoh menurut Baimen tahun 2002. Yang pertama yaitu dilema keamanan kelompok etnik, yakni segala usaha untuk meningkatkan keamanan yang dilakukan suatu kelompok sehingga menimbulkan reaksi balik dari kelompok lain dan pada akhirnya membuat kelompok tersebut merasa kurang aman. Selanjutnya yang kedua yakni perlindungan status. Konflik etnis muncul sebagai konsekuensi atau hasil dari ketakutan kelompok terhadap dominasi kelompok lain. Selanjutnya yang ketiga, ambisi homogeni, yakni suatu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan bertahannya nilai-nilai budaya dan institusi mereka saja, tetapi ingin menjadi kelompok dominan. Selanjutnya yang keempat, yakni aspirasi kaum elit. Adanya ambisi dari elit kelompok etnik tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan isu-isu ketakutan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik.